Pada video kali ini saya akan bahas cara mengubah pecahan menjadi pecahan bentuk lain. Yang pertama, kita bahas dulu bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan bentuk lainnya. Pecahan bentuk lain itu maksudnya selain pecahan biasa. Kita punya pecahan campuran, pecahan desimal, persen, maupun per mil. Nah, jadi pecahan biasa ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan selain pecahan biasa ini tadi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita coba ya. Yang pertama menjadi pecahan campuran. Ingat pecahan campuran tadi bentuknya gabungan antara bilangan pecahan dan bilangan bulat. Tidak semua pecahan biasa dapat dijadikan pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat dijadikan pecahan campuran adalah yang pembilangnya bagian atas ya lebih besar daripada penyebut. Ini penyebut bagian bawah. Sekarang kita cek yang pertama. Yang pertama pembilangnya adalah 1, sementara penyebutnya adalah 2. Apakah pembilang lebih besar dari penyebut? Tidak, pembilangnya lebih kecil dibanding penyebut. Penyebut 2, pembilang 1. Berarti dia nggak bisa dijadikan pecahan campuran. Tidak perlu dipaksa ya kalau tidak bisa. Kemudian yang kedua kita punya 5/4. 5/4, apakah pembilang lebih besar dari penyebut? Ya, 5 lebih besar daripada 4. Pembilang lebih besar dari penyebut. Yang seperti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Cara mengubahnya gampang. Yang atas dibagi yang bawah. Ingat, atas bagi bawah. Pembilang bagi penyebut. Jadi bentuk pecahan itu 1/2 itu bisa kita tulis 1/2. Ini bentuk lainnya ya. Kalau 5/4 itu bisa kita tulis sebagai 5 dibagi 4. Ini bentuk lainnya. Jangan sampai dibalik. Tidak boleh menjadi 4/5 atau menjadi 2/1. Ini nggak boleh. Jadi ingat, yang atas dibagi yang bawah. Jangan lupa ya. Baik, langsung saja kita ubah pecahan biasa 5/4 menjadi pecahan campuran. Tinggal atas bagi bawah. Kita bagi menggunakan pembagian bersusun. 5 dibagi 4. Jadi 5/4 ini bisa kita tulis sebagai 5/4. Maka 5 di dalam, 4 di luar. Ingat cara pembagian bersusun? 5 dibagi 4 dapat berapa? Iya benar, dapat 1, karena 4 dikali 1 nilainya 4, mendekati 5 tapi tidak lebih ya. Setelah dibagi selanjutnya adalah dikali. Ini adalah cara pembagian bersusun. Silahkan diingat lagi. 1 kali 4, 4. Kita kurangkan 1. Biasanya setelah dikurang turun 1 angka. Apakah ada angka yang bisa diturunkan? Tidak ada. Sudah tidak ada angka yang turun. Maka sampai sini artinya pembagian selesai. Maka bentuk pecahan campurannya adalah hasilnya 1 sisanya ini harusnya 1 dibagi 4. Maka 1/4 itu kita tulis 1/4. Nah, inilah pecahan campurannya. Jadi sisanya kita tuliskan di bagian atas ini, dan ini adalah pembaginya. Jadi bentuk pecahan campuran dari 5/4 adalah 1/4. Jadi tinggal dibagi. Bentuk pecahan campuran dari 5/4 adalah 1/4. Kita coba pecahan bentuk lain. Misal kita punya 14/3. Taruh bawah ya. Misal kita punya pecahan lainnya adalah 14/3. Jika kita ubah menjadi pecahan campuran, maka caranya tinggal 14 dibagi 3. 1 dibagi 3, apakah bisa? Nggak bisa ya, karena kurang dari 3, langsung kita pakai 14. 14 dibagi 3. 3 dikali berapa hasilnya? 14. Atau mendekati tapi tidak lebih. Ada 3 kali 4 hasilnya 12. Ada 3 kali 5 hasilnya 15. Mana yang kita ambil? Yang mendekati tapi tidak lebih. Kalau ini kelebihan ya. Berarti 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Kemudian kita kalikan 4 kali 3. 12 dikurang sisa 2. Turun 1 angka, udah nggak ada yang turun. Nggak ada yang diturunkan, berarti pembagiannya udah selesai. Maka pecahan campurannya adalah 4. Sisanya ini kita jadikan pecahan 2/3.
sisa 2 bagi 3, 4, 2/3. Jadi bentuk pecahan campuran dari 14/3 adalah 4, 2/3. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita belajar mengubah pecahan biasa ini menjadi bilangan desimal. Mirip seperti pecahan campuran, mengubah ke bilangan desimal ini caranya tinggal dibagi. Sama, pembilang bagi penyebut. Pembilang bagi penyebut. Jangan sampai terbalik ya. Bedanya kalau tadi di pecahan campuran sisanya itu menjadi pecahan biasa, sementara nanti ke bentuk desimal ini tidak menjadi pecahan biasa tapi ada tanda koma. Seperti apa sih? Kuncinya sama ya, atas bagi bawah. 1/2 artinya 1 bagi 2. Ini kita bagi 1 dibagi 2. 1 bagi 2 emang bisa? Gak bisa ya. 1 bagi 2 itu gak bisa karena kurang dari 2. Mau ditambahkan bilangan di sebelahnya juga gak ada. Lalu bagaimana? Maka 0, koma. Ketika sudah ada koma, di sini kita dapat tambahan 1, 0 sehingga menjadi 10. Sekarang kita bagi 10 bagi 2 bisa? Ya, 10 bagi 2 udah bisa. 10 bagi 2 berapa? 5. Lalu 5 dikali 2 10 dikurang 0. Udah selesai, tidak ada angka yang turun. Nah, ini adalah bentuk desimal dari 1/2. Nah, kita tuliskan hasilnya di sini 0,5. Jadi 1/2 itu bentuk desimalnya 0,5. Lalu bagaimana bentuk desimal dari 5/4? Nah, untuk 5/4 ini bentuk desimalnya gimana ya? Tinggal atas bagi bawah. 5/4 artinya 5 bagi 4. Udah kita bagi, 5 dibagi 4. Berapa 5 dibagi 4? Dapat 1. 5 itu lebih dari 4. Bisa dibagi ya, 5 bagi 4 1. 1 kali 4 4 dikurang sisa berapa? Ya, sisa 1. Turun 1 angka. Gak ada, lagi-lagi gak ada yang harus diturunkan. Lalu bagaimana? Gak ada yang turun lagi. Pengganti turun 1 angka adalah koma. Pengganti turun 1 angka itu koma. Naik koma, maka di sini dapat tambahan 1 0. Itu caranya. Lalu sudah dapat tambahan 1 0, cukup 1 ya. Kita bagi lagi seperti biasanya. 10 dibagi 4 dapat berapa? 4 dikali berapa hasilnya 10? Kalau nggak ada yang mendekati tapi tidak lebih, dapat 2. Lalu 2 kali 4 8. Nulisnya hati-hati ya. Ada yang biasa nulis di sini 8-nya. Nah, itu salah. Di angka terbelakangnya karena kita pakai 10 seperti aturan pengurangan ya. 10 dikurang 8 berapa ya? 10 dikurang 8. 10 dikurang 8 adalah 2. Kita tuliskan di sini 2. Turun 1 angka setelah mengurang. Wah, nggak ada. Dari tadi nggak ada angka yang bisa diturunkan. Tapi ingat dia sudah punya koma di sini. Maka pengganti turun 1 angka adalah dapat tambahan 1 0. Lalu kita bagi. 20 dibagi 4 5. Lalu kita kali 5 kali 4 20 lalu dikurang lalu kita kurangkan 0. Sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita lanjutkan. Nah, inilah bentuk desimal dari 5/4. 1,25. Perhatikan cara membacanya, 1,25. Ada yang membaca 1,25. Jangan dibaca pakai puluhan ya di belakang koma. Bacanya satu angka 1,25. Kita tuliskan hasilnya di sini 1,25. Nah, seperti itu cara mengubah menjadi bilangan desimal. Mudah ya? Nah, selanjutnya kita belajar mengubah menjadi persen. Apa itu tadi persen ya? Sebelumnya udah saya jelaskan, persen adalah per 100. Iya benar. Jadi persen nama lain dari per 100. Jadi cara mengubah pecahan biasa menjadi persen tinggal diubah jadi per 100. Di sini kita punya 1/2. Kita akan ubah menjadi bentuk persen. Maka kita ubah pernya ini, per bawahnya penyebutnya menjadi per 100 sesuai namanya, persen per 100. Ini caranya. 2 supaya menjadi 100 kita apakan?
Iya, kita kali 2 supaya menjadi 100, dia kita kali. Dikali berapa 2 ini supaya jadi 100? Kali berapa ya? Kali 50. Kalau kalian bingung dia dikali berapa, kalian bagi aja. 100 ini dibagi 2, maka akan ketemu pengalinya. 100 dibagi 2 adalah 50. Maka 2 supaya menjadi 100, dia dikali 50. Karena yang bawah dikali 50, maka yang atas juga dikali 50. Ingat, dalam pecahan atas dan bawah harus dikali dengan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau bawah kali 50, atas juga wajib kali 50. Kita kalikan 1 kali 50. Berapa 1 kali 50? 50. Udah ketemu ya, 50 per 100. Apa artinya 50 per 100? Ya 50%. 50 per 100 adalah 50%. Nah, sudah selesai. Hanya seperti ini cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Jadi 1/2 bentuk persennya adalah 50%. Paham ya? Ada cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Selain penyebutnya kita ubah menjadi 100, bisa juga dengan dikalikan 100%. Tadi 1/2 mau dijadikan persen. Kita mau jadikan persen ya, langsung aja kali 100%. Gimana cara ngalinya? Cara ngalinya gini, yang 1 dikali 100 berapa? 100 dibagi 2/2, 2 yang ini. 100/2 persennya kita tuliskan. 100 dibagi 2 berapa? 100 bagi 2 tinggal bagi bersusun ya. 100 bagi 2 adalah 50%. Sama kan? Nah, ini cara yang kedua. Jadi selain dibuat seperti cara pertama tadi, bisa pakai cara kedua. Mau pakai cara yang mana? Terserah, mana yang kamu anggap mudah dan lebih kamu pahami. Nah, sekarang yang harus kita ubah menjadi persen adalah 5/4. 5/4 dijadikan persen. Saya pengen pakai cara yang kedua tadi aja. Dikali 100%. Misalkan 5 kali 100, 500 per 4. 500/4 persen sama dengan, tinggal kita bagi bersusun. Yuk kita bagi bersusun. 500 dibagi 4. 500 dibagi 4. 5 bagi 4 ya 1 kali 4 dikurang sisa 1 ya. Seperti biasa turun 1 angka. 10 bagi 4 2 dikali 2 kali 4 8 dikurang sisa 2, benar. Terus turun lagi 1 angka 0. 20 dibagi 4 iya benar 5. 4 kali 5 20, kemudian dikurang geser ya, kemudian dikurang 0. Sudah selesai. Jadi 500 dibagi 4 hasilnya adalah 125. Kita tuliskan di sini, berarti 500/4% adalah 125%. Nah, ini hasilnya. Kita tulis di sini 125%. Berikutnya adalah mengubah ke bentuk permil. Mengubah ke bentuk permil caranya mirip seperti mengubah ke bentuk persen. Jadi namanya permil tadi adalah per 1000. Tinggal kita ubah aja penyebutnya menjadi 1000. Seperti tadi 1/2. Nah, 1/2 kita jadikan penyebutnya itu per 1000. Ada 3 nolnya ya. 1 supaya menjadi 1000 diapakan? Iya benar, dikali 500. Berarti yang atas juga kali 500. Kalau yang atas dikali 500 jadinya berapa? Ya 500 kali 500 ya 500. Jadinya 500 per 1000. 500 per 1000 berarti artinya 500 per mil. Seperti itu caranya.
Atau bisa juga cara ringkasnya langsung dikali 1000 per mil. Jadi mirip seperti pada persen tadi ya. Dikali, tapi bukan dikali 100% loh, dikali 1000 per mil. Kalau persen tadi dikali 100%, kalau ini dikali 1000 per mil. Caranya gimana? Sama kayak tadi, 1 kali 1000. 1000 per per 2 per mil. Sama dengan 1000 dibagi 2 berapa? 500 per mil. Tuh kan, hasilnya sama saja. Mau pakai cara yang mana? Silahkan gunakan cara yang mudah dan kamu pahami. Kita tuliskan di sini sama dengan 500 per mil. Nah, lalu bagaimana dengan 5 per 4? Yuk kita cari. Saya mau pakai cara yang lebih mudah tadi, yang langsung dikali 1000 per mil saja, atau mau dijadikan 1000 juga boleh, sama aja ya. 5 dikali 1000, 5000 per 4 per mil. Nah, bisa kalian bagi dengan cara bersusun. 5000 dibagi 4, berapa itu 5000 dibagi 4? Jika kalian bagi dengan benar dengan cara bersusun, maka hasilnya adalah 1250 per mil. Nah, ini dia. Tulis di sini 1250 per mil. Ingat ya, 1250 per mil, pakai tanda titik, jangan pakai koma. Sering banyak yang keliru, ada yang menuliskan titik itu koma. Ketika wayahnya koma, saatnya koma, malah pakai titik. Seperti 1,25. Nah, di sini saatnya pakai koma. Kalau 1250 pakainya titik. Hati-hati ya. Selanjutnya adalah mengubah suatu pecahan menjadi pecahan biasa. Jadi ini kebalikan dari yang awal kita bahas tadi. Di awal tadi pecahan biasa ke pecahan bentuk lain. Nah, sekarang sebaliknya, dari pecahan bentuk lain ke pecahan biasa. Gimana caranya mengubah suatu pecahan menjadi pecahan biasa? Langsung saja lihat. Yang pertama saya punya 1/2 per 5. Apa bentuk pecahan ini? Iya betul, ini adalah bentuk pecahan campuran. Untuk mengubahnya tinggal bilangan bulat 1 ini kita kalikan dengan penyebutnya. 1 dikali 5. Berapa 1 dikali 5? Iya benar, 5. Kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. 1 dikali 5 adalah 5, ditambah 2 adalah 7. Maka di sini kita tuliskan 7 per berapa penyebutnya? Penyebutnya tidak berubah, tetap sesuai yang awal, per 5. Jadi pecahan biasa dari 1/2 per 5 adalah 7 per 5. Kita coba, masih ada satu pecahan campuran lagi. Bagaimana mengubahnya? Iya benar, kalikan dengan penyebut. 2 kali 2 adalah 4, kemudian ditambah 1. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, hasilnya adalah 5. Per penyebut tidak diubah, tetap per 2. Jadi 2 1 per 2 pecahan biasanya adalah 5 per 2. Kemudian kita punya lagi bilangan desimal. Nah, ini bilangan desimal, perhatikan baik-baik caranya. Untuk mengubah menjadi pecahan biasa, lihat banyak angka di belakang koma. Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Kalau hanya 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Ada 1 nol di belakangnya. Karena 1 angka di belakang koma punya 1 nol, 10 ya. Angka di sini berapa? Tinggal hapus komanya ini. Jadi 0,3 kita tuliskan seperti ini tanpa koma. 0,3 itu sama aja dengan 3. Ya, komanya tidak kita tulis lagi. Jadilah dia 3 per 10. Kemudian di sini masih ada pecahan bilangan desimal yang mesti kita ubah ke pecahan biasa. Ayo, berapa angka di belakang koma? Iya betul, ada 2 angka di belakang koma, berarti nolnya mesti ada 2 ini, berarti per 100. Berapa yang di atas? Tinggal buang komanya, 425. Nah ini dia, 425 per 100. Mau disederhanakan? Silahkan sederhanakan pakai cara penyederhanaan.
Kemudian ada bentuk persen ke pecahan biasa. Bentuk persen 30%. Apa tadi persen? Per 100. Pecahan biasanya ya tinggal 30 per 100. Udah selesai. Atau mau disederhanakan, buang 1 0, buang 1 0. Sisanya adalah 3 per 10. Kemudian ada 2%. Berarti apa nih 2%? Iya benar, tinggal ditulis 2 per 100, karena persen itu per 100. Udah jadi pecahan biasa ya. Mau disederhanakan boleh. Kemudian per mil, apa per mil? Per 1000. 15 per mil. Ya iya benar, 15 per 1000. Udah selesai. Mudah ya mengubah pecahan bentuk lain menjadi pecahan biasa. Mudah apabila kamu paham. Apabila tidak paham rasanya sulit sekali. Nah, lalu bagaimana mengubah pecahan bentuk lain ke pecahan yang lainnya? Misal dari bentuk persen diubah ke pecahan campuran atau diubah ke bilangan desimal. Caranya mudah. Nah, jadi untuk mengubah suatu pecahan menjadi pecahan lainnya itu, pertama, tuliskan dahulu pecahan awal. Kemudian pecahan awal ini diubah ke pecahan biasa dulu. Ubah ke pecahan biasa. Jika udah jadi pecahan biasa, ubah ke pecahan bentuk lain seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi kalau udah jadi pecahan biasa, ubah ke pecahan yang diinginkan. Terserah pecahannya pecahan apa sesuai yang diperlukan. Contoh nih ya, misal saya punya di sini berupa bilangan desimal, misalnya 0,5. Perintahnya ubahlah bilangan desimal ini menjadi bentuk persen, misal. Berarti bentuk yang diinginkan adalah bentuk persen. Nah, langkahnya pecahan awal 0,5 kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Nih, pecahan biasanya ingat satu angka di belakang koma berarti per 10. Kemudian di atas adalah 5. 0,5, 0 tidak perlu dituliskan ya, 5 per 10. Udah jadi pecahan biasa. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk yang diinginkan, bentuk persen. Ingat cara mengubah ke persen? Tinggal jadikan per 100 atau dikali 100%. Supaya menjadi 100 dia harus dikali 10. Berarti yang atas juga harus dikali 10. 5 dikali 10 adalah 50. 50 per 100 artinya adalah 50%. Seperti itu. Atau contoh lain lagi, misalnya dia dalam bentuk pecahan campuran diminta menjadi desimal. Pecahan campurannya misalkan 1 per 2 diminta menjadi desimal, bilangan bertanda koma ya, ada tanda komanya ciri desimal. Sama langkahnya, ubah dulu awalnya pecahan campuran, ubah dulu ke pecahan biasa. Pecahan biasa masih ingat caranya? 1 dikali 2, ini dikali, kemudian ditambah ya, 1 dikali 2 adalah 2 ditambah 1 adalah 3. Pernya tidak berubah, tetap per 2. Udah pecahan biasa, pecahan yang diinginkan. Pecahan yang diinginkan tadi adalah bilangan desimal. Masih ingat cara mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal? Dibahas di awal tadi. Tinggal dibagi atas bagi bawah. 3 bagi 2. Kita bagi. 3 bagi 2. 3 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2 dikurang 1. Kemudian dibagi, gak bisa turun 1 angka, gak ada koma. 41, 60 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10 dikurangkan 0. Selesai, ketemu 1,5. Nah, kita tuliskan di sini 1,5. Pecahan awal ke pecahan biasa, ketemu pecahan yang diinginkan. Jadi ini bentuk desimalnya 1,5. Mudah ya?